15 Februari 2023 sebetulnya hari di mana kita merayakan atau bersama-sama memperingati Hari PRT Nasional. Namun sidang paripurna kemarin lagi-lagi belum, atau kalau boleh saya mengatakan tidak, karena ini sudah berjalan sekian lama, belum masuk ke dalam sidang paripurna. Sebetulnya sebuah pertanyaan yang tidak kunjung selesai dan belum mendapatkan jawaban, mengapa RUU PRT tak kunjung menjadi undang-undang. Hari ini kawan-kawan kita dari Jala PRT dan juga dengan beberapa kawan-kawan lain bersama-sama berada di DPR dan membuat sebuah aksi mogok makan hingga RUU PRT nanti bisa ditetapkan sebagai RUU inisiatif dan kemudian dibahas bersama sehingga bisa menjadi sebuah undang-undang. Sebuah keprihatinan sesungguhnya bagi kita semua dan harus menjadi tamparan bagi kita. Izinkan saya di sini berbicara sebagai seorang legislator, anggota parlemen, menjadi tamparan bagi kita karena apa yang diperjuangkan oleh kawan-kawan dari 19 tahun sudah selesai di berbagai pembahasan dan menunggu keputusan untuk masuk ke sidang paripurna. Sampai hari ini kita masih belum mampu mengawal dan kemudian menjadikan ini sebagai sebuah kenyataan. Berbicara tentang perlindungan negara, perlindungan kepada warga negara, konstitusi menjadi basis pijakan karena ini adalah bagian dari tujuan bernegara. Problem paling krusialnya adalah Ketua DPR dalam hal ini yang menjadi faktor yang penting yang belum mau ini diparipurnakan sebagai hak inisiatif DPR. Selalu mentok dan mentok terus. Nah, apalagi setelah Presiden berstatement, kemudian Ketua DPR menyebutkan butuh kajian secara sosiokultural pentingnya Undang-Undang PPRT. Itu artinya menampar air dalam gulangan, muka sendiri terpercik. Kenapa? Karena di dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu, di dalam draftnya itu sudah diklaster. Ada klaster yang direkrut secara langsung dan direkrut secara tidak langsung. Yang direkrut secara langsung itu adalah berbasiskan sosiokultural. Di sanalah ngenger dan lain sebagainya itu dimasukkan. Masalah upah kerja, masalah jam kerja, masalah jenis kerja, itu berdasarkan kesepakatan bersama, berdasarkan gotong royong. Jadi tidak ada hal yang selama ini didengung-dengungkan sebagai sebuah ketakutan kolektif ya. Jadi saya melihat ini karena problem mendasarnya karena tidak baca aja. Jadi udah parno di depan, karena parno terus nggak mau melanjutkan ini. Nah ini kan yang terjadi dari beberapa bamus. Ya. Jadi dari saya sudah 3 kali bersurat ke pimpinan untuk kemudian meminta itu diplenokan. Bahkan yang terakhir adalah secara khusus saya minta waktu ke Mbak Puan, ke Ketua DPR, untuk menjelaskan substansi dari rancangan undang-undang ini. Dan tidak ada respon sama sekali. Baik secara langsung ataupun melalui lingkaran beliau. Nah, apa usaha terakhir kita? Ini memang agak sedikit frontal dan akan terjadi, ya boleh dibilang perang terbuka lah ya. Ya suka tidak suka, senang tidak senang, kita akan menggunakan tatip DPR. Apa itu tatip DPR? Segala sesuatu yang sudah diputuskan oleh AKD terkait tidak boleh di-deny, tidak boleh di-hold oleh pimpinan. Dan memang sudah lewat di balak ya, harusnya secara teori bisa langsung diparipurnakan. Tapi tadi sudah disebutkan kalau jalan tuh jalan sempitnya jalan itu ada keengganan dari pimpinan DPR yang untuk mengagendakan acara tersebut dan kemungkinan tidak baca, kira-kira gitu ya.
dan paranoid kali begitu bahasanya. Itu yang saya catat. Komnas HAM merupakan salah satu lembaga HAM nasional yang turut mendukung dilakukannya percepatan atau pembahasan terhadap rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, tapi Komnas HAM juga tidak sendiri, Ibu Bapak. Komnas HAM juga bersama-sama dengan lembaga HAM lainnya seperti Komnas Perempuan, Komisi Nasional Disabilitas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, semua melihat pentingnya agar RUU PPRT ini segera dibahas dan kalau bisa justru juga segera disahkan. Sebagian besar pekerja rumah tangga di Indonesia adalah perempuan, kaum perempuan. Nah, maka sebagai lembaga yang bekerja untuk kesetaraan gender ya, atau perlindungan hak-hak perempuan, maka Komnas Perempuan punya kepentingan untuk mendukung pembahasan RUU PPRT. Yang selama ini kan misalnya dengan fungsi Kemenaker yang mereka bisa memperkuat hanya pada pekerja pada sektor-sektor formal, ya, tetapi pekerja rumah tangga itu tidak. Pekerja rumah tangga migran, ya, pekerja migran masih lebih beruntung. Kalau kita lihat undang-undangnya, undang-undang ini sebenarnya sangat lunak, ya, sangat lunak terhadap pemberi kerja sebenarnya. Jadi kekhawatiran tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Willy, kemudian juga oleh Bu Riri, itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Kami ini pemberi kerja ya, jadi saya juga pemberi kerja. Jadi memang ada grupnya. Pimpinan kami sebenarnya Mbak Arum, tapi Mbak Arum nggak bisa hadir. Saya mewakili beliau. Hak pemberi kerja itu adalah memperoleh informasi yang jelas dan benar mengenai identitas PRT. Ini penting ya. Karena sering-sering nih, pengalaman saya juga dulu sebelum saya melek tentang hak-hak PRT, itu dulu mempekerjakan tuh kadang-kadang nggak nanya KTP. Nah, ini penting ya. Jadi KTP PRT itu penting, tapi kita tidak boleh menahannya. Jadi mohon tidak menyebutnya lagi pembantu, tidak menyebutnya asisten, ya pekerja rumah tangga. Bahwa pada 18 Januari itu Bapak Presiden kan sudah menyatakan statement begitu terkait dengan intinya adalah menyampaikan bahwa pemerintah memang serius betul kebutuhan untuk adanya undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga begitu. Dan secara komunikasi memang ini sebetulnya kalau dari kami dari kantor staf presiden secara komunikasi ini adalah titik tertinggi begitu upaya kami karena untuk menunjukkan kepada para pihak gitu termasuk kepada publik bahwa komitmen kita komitmen pimpinan tertinggi ini sudah begitu kuat begitu. RUU yang kita bicarakan ini teragenda oleh Bamus pada sidang paripurna DPR RI sebagai hak inisiatif DPR. Nah, ini status kita kan sekarang masih di tengah-tengah antara itu yang gambar jabat tangan pekerjaan tim politik untuk mengharapkan pimpinan DPR RI untuk yang sekarang masih dalam proses untuk berstrategi politik untuk mengkomunikasikan kebutuhan ini kepada pimpinan DPR RI dan yang dua ini belum. Jadi kita target yang berikutnya adalah bagaimana bisa masuk ke dalam sidang paripurna dan akhirnya ada komitmen pada kerangka waktu untuk kerja bersama. Memang apa yang sudah disampaikan oleh narasumber itu ya faktanya memang seperti itu, tapi ada beberapa hal yang mungkin akan saya cari benang merah ya seperti itu. Memang sudah dari awal saya sepakat dengan Bung Willy bahwa memang banyak, tidak hanya sekedar sekarang yang nggak setuju Mbak Arimbi dan teman Ibu Bapak semuanya yang tidak sungguh-sungguh membaca ya dari naskah ini gitu. Dari awal-awal waktu kita ketemu dengan rapat ya di DPR itu juga kita tahu bahwa mana yang membaca dan mana yang tidak gitu dari itu. Atau setelah kita tahu statementnya di media massa itu bahwa ini nanti mengganggu atau bisa merusak
asas gotong royong kekeluargaan masyarakat kita ya. Ada komentar-komentar yang seperti itu ya. Artinya ini kan nggak baca betul ya dari naskah itu. Apa namanya, para Parno ya, tadi Bung Willy bilang Parno itu ya. Dan padahal kalau mereka tak membaca betul dan melihat perkembangan-perkembangan di beberapa negara terkait undang-undang ini, justru banyak sekali pemberi kerja itu yang berterima kasih ya. Saya pikir kita harus berani menyimpulkan bahwa kenapa RUU ini macet di tangan pimpinan DPR, layak ditenggarai bahwa karena para pimpinan DPR itu berada di alam pikiran feodalisme. Ya, feodal kan nggak mau ada relasi kerja yang saling adil dan setara. Jangan-jangan di pikiran mereka yang namanya pekerja rumah tangga itu bukan saja di kelas pembantu, tetapi jongos. Nah, kalau alam pikiran seperti ini yang bersemayam di benak para pimpinan DPR, ya jangan-jangan tidak pernah dibawa ke paripurna RUU ini. Jadi menurut saya, ini kan paradoks yang luar biasa. DPR yang berinisiatif, tapi macet di pimpinan DPR. Sementara Presiden telah menyatakan agar ini segera dapat diundangkan.